Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah cerpen karya Asma Nadia yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam. Yang mana pembahasan saya yang pertama itu mengenai biografi dari sang penulis. Yang kedua mengenai alasan saya memilih cerpen tersebut. Yang ketiga, makna tersirat dan tersurat yang terkandung dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia. Namun sebelum saya membahasnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Mari kita simak. Nah, yang pertama, biografi dari sang penulis, yakni Asma Nadia. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang mengenal penulis dengan nama pena Asma Nadia. Asma Nadia ini memiliki nama asli Asmarane Rosalba. Ia merupakan sosok penulis yang lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1972 di Jakarta. Beliau mulai tertarik pada tulis-menulis saat pertama kali menciptakan lagu di sekolah dasar. Sejak saat itu, ia mulai aktif menulis cerpen, puisi, dan berbagai resensi di dunia media sekolah. Asma Nadia bersekolah di SMA 1 Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Teknologi Pertanian. Saat Asma Nadia sedang sibuk dengan kuliahnya, Asma Nadia sakit hingga mengharuskan dirinya untuk beristirahat dan tidak bisa menamatkan kuliahnya. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui bersama, seorang Asma Nadia ini merupakan adik dari penulis terkenal yang bernama Helvi Tiana Rosa. Asma ialah anak kedua dari pasangan Amin Usman dari Aceh dan Maria Eri Susanti, seorang mualaf keturunan Tiongkok berasal dari Medan. Adiknya yang bernama Aaron Tomino juga menekuni minat yang sama dengan kedua kakaknya, yaitu menulis. Ia juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dan hadiah sastra. Bahkan cerpen ciptaannya yang berjudul Imut dan Koran Gondrong berhasil menyabet juara 1 menulis cerita pendek Islami atau LMCPI tingkat nasional yang diselenggarakan oleh majalah Anida tahun 1994 dan tahun 1995. Nah, biografi sudah saya bahas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan saya mengapa memilih cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam karya Asma Nadia ini. Saya sangat tertarik dengan sastra, baik itu novel, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya melihat dari segi judul dari cerpen ini membuat saya tertarik karena saya penasaran dengan apa isi yang disampaikan oleh sang penulis. Dan saya menyukai hal-hal yang berbau romansa. Adapun sinopsis cerpen yang berjudul Sepotong Cinta Dalam Diam ini, yaitu berkisahkan tentang seorang laki-laki yang suka menulis diari dan dia suka dengan seorang gadis muslimah yang tidak sengaja ia temui di teras masjid. Namun laki-laki ini tidak pernah menyatakan cintanya karena ia tahu bahwasannya itu tidak boleh. Sampai akhirnya sang laki-laki tersebut menanti perasaannya sampai sekian lamanya hanya untuk seorang wanita tanpa nama yang ia temui tanpa sengaja. Dan laki-laki itu menyebut wanita yang ia sukai di dalam buku hariannya atau surat-suratnya sebagai perempuan. Bertahun-tahun lamanya, laki-laki tersebut memendam perasaannya hanya untuk wanita tanpa nama yang ternyata sudah dilamar oleh laki-laki lain. 2 tahun berjalan, laki-laki tanpa nama tersebut tetap menjaga cinta sucinya dan ia bahkan merasa yakin bahwasanya perempuan tersebut adalah jodohnya. Namun pada kenyataannya, perempuan yang ia maksud dalam surat-suratnya ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain dan ia sudah hidup bahagia dan mempunyai seorang anak yang ia percaya bahwasanya anak dari perempuan tersebut mampu untuk menyayangi dan mengasihi
perempuan yang selama ini ia jaga hatinya di dalam surat-surat cintanya. Namun ternyata laki-laki tanpa nama tersebut memang sudah mempunyai penyakit. Dan bukan karena alasan penyakit, ia memang menyimpan perasaannya dalam-dalam hanya untuk wanita tanpa nama tersebut. Hingga akhirnya ia menutup mata dan meninggal dunia. Laki-laki tanpa nama tersebut tetap menuliskan surat yang berisikan cintanya kepada seorang perempuan tanpa nama. Selain surat-surat yang ia tulis selama bertahun-tahun, ia juga menyimpan satu bingkisan kecil yang mana nantinya ia pikir akan mampu dan bisa memberikannya secara langsung kepada wanita tersebut. Namun pada akhirnya semua hanyalah angan belaka. Dan isi dari bingkisan tersebut tak lain adalah seperangkat alat sholat dan sebuah cincin yang mana itu diniatkannya untuk melamar sang wanita tersebut. Hingga akhirnya bungkusan tersebut dikirimkan oleh sang laki-laki tanpa nama ke alamat perempuan yang ia tuju. Namun sayangnya alamat tersebut sudah bukan milik perempuan itu lagi. Alamat tersebut sudah berganti tuannya. Dan terbacalah oleh 4 gadis yang sedang tinggal di dalam rumah tersebut. Mulanya mereka tidak ingin membacanya karena itu bukan hak mereka dan mereka merasa itu adalah privasi orang lain. Sampai akhirnya 4 gadis tersebut memilih waktu 3 hari untuk menunggu siapa pemilik dan pengirim surat tersebut. Selanjutnya, amanat tersirat yang tersampaikan dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam, yang mana di situ tadi ada dijelaskan 4 orang gadis membuka surat-surat tersebut tanpa izin dari sang pemilik dan siapa penerimanya. Nah, dari gambaran kalimat tersebut, seharusnya 4 gadis itu tidak boleh melihat bahkan membaca isi surat-surat dan bingkisan tersebut karena pada dasarnya itu bukanlah hak mereka dan itu adalah milik orang lain. Makna tersurat yang terdapat dalam cerpen Sepotong Cinta Dalam Diam ini ialah dari isi surat-surat yang disampaikan oleh sang laki-laki tanpa nama. Di dalam surat tersebut menggambarkan betapa besarnya dan tulusnya rasa cinta yang ia simpan selama bertahun-tahun dalam diam hanya untuk sang wanita tanpa nama. Namun, laki-laki tanpa nama ini tidak bosan menanti hingga akhirnya ajal yang menjemputnya. Dan semua rasa cinta yang ia miliki hanya bisa ditumpahkan dalam surat-surat cintanya. Ya, sepotong cinta dalam diam. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.